Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Januar Putra dengan NIM 2494038. Saya dari Prodi S1 Ilmu Pemerintahan. Nah, di sini saya akan membahas topik yang sangat penting dan relevan bagi kita semua, terutama dalam dunia kerja maupun kehidupan sosial, yaitu tentang branding diri sendiri. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk membantu kita memahami apa itu branding diri sendiri, dan mengapa hal ini penting, dan bagaimana cara membangunnya secara efektif untuk menunjang karir, relasi sosial, serta memperkembang diri. Nah, yang pertama itu definisi dan pentingnya branding diri sendiri. Apa sih itu branding diri sendiri? Menurut saya itu branding diri sendiri itu adalah proses menciptakan dan memelihara citra positif dan konsisten tentang siapa diri kita, baik secara profesional maupun personal. Nah, ini mencakup cara kita menampilkan nilai, keahlian, kepribadian, dan tujuan hidup kepada orang lain. Nah, lalu mengapa sih ini penting? Mungkin karena di sekarang yang eranya sudah serba digital dan persaingannya yang ketat. Jadi kepribadian yang otentik itu dan profesional itu lebih mudah dikenali dan dihargai orang mungkin. Nah, brandingan yang baik itu dapat membuka peluang kerja, memperluas jaringan, meningkatkan kredibilitas, dan membangun kepercayaan dari orang lain. Nah, yang kedua itu membangun citra diri yang kuat dan profesional. Mungkin di sini ada elemen-elemennya seperti branding diri sendiri yang harus dipertimbangkan. Yang pertama itu ada nilai pribadi, personal value. Apa prinsip hidup yang Anda pegang? Nah, yang kedua itu keahlian dan keunggulan, skill dan strengths. Apa yang harus membuat Anda berbeda dan unggul. Lalu yang selanjutnya itu yang ketiga itu ada penampilan dan komunikasi, seperti cara berpakaian, bahasa tubuh, dan cara berbicara. Nah, yang keempat itu ada jejak digital atau online presence. Jadi apa yang dilihat di sosial media Anda. Nah, yang kelima itu ada reputasi. Apa yang orang lain katakan tentang Anda saat Anda tidak hadir. Nah, mungkin kita ke yang selanjutnya itu ada strategi membangun citra diri yang kuat. Untuk yang pertama itu kenalin diri Anda. Lalu kita harus melakukan yang namanya refleksi. Apa kekuatan dan kelemahan Anda? Yang kedua itu ada tentukan tujuan pribadi dan profesional. Ingin dikenal kita sebagai apa? Nah, yang ketiga itu ada konsistensi dan dalam tindakan dan komunikasi, sesuai antara ucapan, perilaku, dan postingan online. Nah, yang keempat itu ada membangun portofolio atau karya nyata. Tunjukkan bukti keahlian Anda. Nah, yang selanjutnya itu mintalah feedback dari rekan kerja atau mentor. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga itu mempromosikan diri sendiri dan meningkatkan visibilitas. Mungkin di sini yang pertama itu cara memperluas visibilitas. Kita harus aktif di media sosial profesional seperti LinkedIn atau blog pribadi. Dan kita juga harus berpartisipasi dalam kegiatan komunikasi atau organisasi. Lalu yang selanjutnya itu menjadi pembicara atau moderator atau penulis di bidang keahlian Anda yang Anda miliki atau yang Anda kuasai. Nah, yang selanjutnya itu ada networking yang positif. Berteman dengan orang-orang yang satu visi. Nah, mungkin yang selanjutnya itu contoh promosi diri yang efektif. Kita membagikan tips atau
in-seek pekerjaan di Instagram atau di LinkedIn. Dan yang selanjutnya itu membuka konten video tentang keahlian Anda. Yang selanjutnya itu mengikuti kompetisi atau program, lalu membagikannya ke publik. Nah, yang keempat itu tantangan dan solusi. Mungkin tantangan yang saya hadapi itu, yang pertama itu mungkin kurangnya percaya diri dan overthinking terhadap penilaian orang lain, lalu ingin tampil sempurna dan akhirnya tidak mulai-mulai. Yang selanjutnya itu konsistensi sulit dijaga. Mungkin ada juga cara mengatasinya. Cara mengatasinya itu mulai dari langkah-langkah kecil dan realistis dan fokus pada progres bukan kesempurnaan. Yang selanjutnya itu buatlah jadwal konten atau aktivitas branding dan temukan mentor atau support system atau teman dekat gitu. Lalu kita harus melakukan evaluasi berkala dalam pelajaran. Jadi kita harus belajar dari kesalahan. Nah, yang selanjutnya itu mungkin yang terakhir, ini kesimpulannya. Branding diri sendiri itu bukan pencitraan palsu, tetapi tentang menunjukkan versi terbaik diri Anda secara konsisten dan otentik. Dengan brandingan yang kuat, Anda akan lebih dikenal, dihargai, dan dipercaya baik di dunia kerja maupun kehidupan sosial dan pendidikan. Nah, tantangan itu pasti ada, tapi dalam strategi yang tepat semua bisa dilalui. Mungkin pesan akhir dari saya, jadilah versi